是个劲娘们儿，走！沐风就要遵循草木法，无耻！好大的胆子！法威不容犯，是你打的人就想走了？ Setelah dirinya diusir dari pavilion obat-obatan, Qinan tidaklah pantang menyerah. Dia mencoba mencari peruntungan memasuki pavilion yang berisikan banyak sekali para murid berjualan. Baru saja masuk, nama Qinan langsunglah dipanggil-panggil oleh para murid di sana, bahkan menawari beberapa harta untuklah dibeli. Intinya nama dari Qinan ini sudahlah dikenal oleh banyak seluruh para murid. Namun di sana, Qinan hanyalah tertuju pada beberapa bahan obat-obatan. Contohnya seperti rerumputan spiritual. Tetapi selagi asik-asik mencari bahannya, dia mendengar sebuah keributan dan dia melihat di sana ada seorang wanita yang sedanglah ditindas oleh salah satu pria. Yang tak lain, wanita ini adalah kenalan dari Qinan sendiri, yaitu Shu'er, dan pria yang sedanglah menindas dirinya ini bernama Zheng Kun. Lalu kita mundur beberapa jam yang lalu sebelum kejadian ini benar-benar terjadi. Intinya kronologinya ya, untuk Shu'er ternyata dia telah berada di tanah suci. Dia datang ke pavilion ini untuklah mendapati bahan-bahan obatan, karena kita tahu Shu'er ini termasuk alkemis. Namun Zheng Kun mencoba untuklah menggodanya, bahkan berani untuklah menyentuh tangannya. Padahal Shu'er telah mencoba memperingatinya, jika dia berani untuklah menyentuhnya, maka dia akanlah mendapati sebuah konsekuensi. Tetapi Zheng Kun memiliki status serta latar belakang yang cukuplah tinggi, dia sama sekali tidaklah takut dengan semua ancaman tersebut. Di sini dia meminta kepada Shu'er untuklah mengikuti sebuah aturan, yang dimana dia hanya bisa mendapati rumput spiritual, bukanlah beberapa bahan yang cukuplah tinggi. Dan untuk bahan yang dimiliki oleh Shu'er ini adalah bahan-bahan yang dicari-cari oleh Zheng Kun, sembari menyombongkan statusnya sebagai seorang alkemis tingkat menengah tingkat bintang. Untuk Shu'er haruslah mengikuti semua peraturannya, karena bagaimanapun juga dia adalah senior dari Shu'er. Sesuai peraturan yang tertulis, para juniornya hanya bisa menggunakan bahan-bahan tingkat rendah. Waduh, kalau kayak begini mah tidak ada yang namanya regenerasi para alkemis ya. Sebab untuk junior yang memiliki bakat, jika bahannya tidak sesuai, maka mereka tidak akanlah berkembang dan juga tidak akanlah maju. Untuk Shu'er tetaplah tidak terima dengan peraturan tersebut. Walaupun dia ini bukanlah alkemis tingkat menengah, tetapi dia memiliki bakat dan juga potensi untuklah mencapai, bahkan melampaui dirinya. Mendengar itu, Zheng Kun langsunglah tertawa terbahak-bahak karena tidak ada satupun di tanah suci yang bisa untuklah menyaingi dirinya dalam bidang alkemis. Terlebih juga, dia haruslah sadar diri. Untuk keadaan dia saat ini, dirinya berada di tingkat terendah, dan itu adalah sebuah fakta. Jika memang dia inginlah cepat untuk mencapai alkemis tingkat menengah, maka dia bersedia untuklah mengajarinya, asalkan dia membayarnya. Shu'er mengetahui niat mesum dari Zheng Kun, dia pun langsunglah menamparnya. Alhasil, Zheng Kun pun menjadi begitu murka, sebab dia adalah satu-satunya wanita yang berani untuklah menamparnya. Sehingga Zheng Kun pun langsunglah menjambak rambut dari Shu'er, dan dia akan memberikan pelajaran untuklah hari ini. Dan Qinan langsunglah menengahi perdebatan tersebut. Bahkan dia juga langsung memegang tangan dari Zheng Kun, sembari memberikan sebuah peringatan. Menindas sesama murid di siang bolong seperti ini, apakah dia sama sekali tidaklah tahu malu? Dan juga ada sebuah peraturan yang menindas sesama murid akanlah mendapati sebuah hukuman. Dan tangan kanan dari Zheng Kun langsunglah dipatahkan oleh Qinan. Maka dengan kejadian ini, kita akan melihat pertarungan kekuasaan, status antara Qinan dan juga Zheng Kun. Siapa yang paling kuat backingannya ya? Dan Qinan pun tampak begitu terkejut
Ternyata untuk gadis yang dia selamatkan tampaklah begitu familiar, tetapi dia lupa untuklah namanya guys. Sontak untuk Chen Shu'er kembali memperkenalkan dirinya. Dulunya dia ini berasal dari sekte Qingmu dan sekarang dia telah berada di Tanah Suci dan menjadi bagian dari alkemis Cao Mufeng. Lalu Zheng Kun pun meminta kepada seluruh murid yang berada di sini cepat hubungi tim penegak hukum karena dia tidak terima dengan perbuatan dari Qinan. Dan disinilah mulai pertarungan kekuasaan guys. Dan para murid telah mengkonfirmasi mereka sudah memberitahu kepada tim penegak hukum. Maka dari ini Qinan akanlah mendapati hukumannya. Chen Shu'er yang mendengar itu merasa kalau Qinan akanlah mendapati sebuah masalah. Terlebih, dia juga berurusan dengan Zheng Kun. Dan ketika mereka inginlah pergi melarikan diri, ternyata untuk Long Hu berada di sana. Dan dia juga menjadi bagian dari Balai Penegak Hukum Tanah Suci Qinglong. Waduh, kenapa dia jadi Balai Penegak Hukum ya? Pada awalnya, dia tidak tahu menau siapa yang berbuat ulah di siang bolong seperti ini. Dan ketika menoleh ke arah samping dan mempertanyakan siapa yang telah menyebabkan sebuah masalah, dirinya langsunglah terbungkam 1000 kata ketika melihat sosok dari Qinan. Bingung-bingung dahulu ya. Sedangkan untuk Chen Shu'er yang tidak tahu menau kalau Long Hu ini adalah teman dari Qinan, dia langsunglah buka suara kalau Qinan tidaklah bersalah. Semua ini adalah salah dirinya. Jika dia inginlah menghukumnya, maka hukum saja dirinya. Begitu juga dengan Zheng Kun yang tidak tahu menau kalau Zheng Kun adalah bagian dari Qinan, dia langsunglah mengadu domba kalau Qinan telah menyerang dirinya tanpa alasan sama sekali. Terlebih juga untuk bocah pria satu ini begitu sangatlah sombong. Dia meminta untuk berikan hukuman seberat-beratnya kepada dirinya. Tidak sampai di situ juga, sandiwara dari Zheng Kun terlalu berlebihan yang membuat Chen Shu'er dan juga Qinan cukuplah begitu kesal. Chen Shu'er pun langsunglah berteriak kepada Zheng Kun, dasar pria tidak tahu malu. Dirinya selalu berkata omong kosong. Dan Zheng Kun terus-terusan berbicara kalau mereka berdua memiliki rencana untuklah melakukan pembunuhan massal. Jadi, dia meminta kepada Long Hu sebagai orang yang berasal dari Balai Penegakan Hukum, dirinya haruslah bersikap adil seadilnya. Beruntungnya saja, Long Hu tahu cara untuklah menyikapi kejadian seperti ini. Dia meminta kepada Zheng Kun untuklah jangan mengajari dirinya sebagai orang yang mengenali hukum. Lalu, Long Hu pun langsunglah melompat dan mencoba untuklah menerjang ke arah Qinan. Tetapi bukan untuklah menyerangnya, melainkan mereka langsung melakukan adu suit yang membuat semua para murid di sana langsunglah sak-siksok. Terlebih untuk Long Hu tidak pernah memenangkan adu suit dengan Qinan. Dia begitu bingung mengapa dirinya selalu dikalahkan dan dikalahkan. Terutama ya untuk Zheng Kun sendiri, dia tampak tidak begitu percaya. Dirinya telah bersandiwara berlebihan, tetapi nyatanya untuk orang-orang yang berasal dari balai hukuman memang berada di pihaknya Qinan. Dan dia tidak sengaja menjatuhkan tangannya yang sudah patah, membuat dia berteriak kesakitan. Dan Zheng Kun masihlah belum menyerah. Dia akan memberitahu kepada kepala balai penegak hukuman jika mereka tahu tentang hal ini semua, maka Long Hu akanlah dikeluarkan dan pastinya akanlah mendapati sebuah hukuman yang cukuplah begitu berat. Sebab sesuai namanya dari balai penegak hukuman, mereka tidak akanlah berpihak kepada siapapun. Ya, itu adalah sebuah prinsip. Tetapi ya masih ada beberapa oknum. Contohnya ya seperti Long Hu itu sendiri. Untuk Qinan sendiri, dia tidaklah mau memperpanjang masalah ini. Dia mempertanyakan kepada Chen Shu'er bagaimana dengan pavilion mereka dalam menyelesaikan perselisihan semua ini. Yang ternyata untuk menyelesaikan perselisihan ini bisa dikatakan cukuplah begitu rumit, di mana mereka tidak bisa membicarakannya secara baik-baik. Jadi pada intinya, semua perselisihan dapat diselesaikan dengan hasil duel antara alkemis. Waduh, yang dimana nantinya duel tersebut, para tetua akanlah mempersiapkan sebuah arena, tungku, serta bahan-bahan obatan dengan kualitas yang sama.
Jika dari duel tersebut mendapati hasil pil yang begitu sangatlah tinggi atau kualitas yang begitu terbaik, maka itu bisa disebut sebagai pemenangnya. Dan pemenangnya bebas melakukan apapun kepada orang yang telah dikalahkan. Namun, Chen Shuai tidaklah mau melibatkan semua ini kepada Qinan. Dia sadar diri semua permasalahan ini berawal darinya. Dia juga rela untuklah mencabut status dia sebagai murid alkemis di tanah suci Qinglong. Sontak untuk Zheng Kun langsunglah menertawakannya, dan dia telah menyadari kalau orang yang berada di depannya ini adalah Qinan. Dia langsunglah memprovokasinya. Ternyata untuk Qinan yang digadang-gadang begitu sangatlah terkenal, sudahlah merusak impian seorang wanita untuklah menjadi alkemis. Dan ejekannya pun langsunglah dibalas. Apakah seorang alkemis yang memiliki tingkat begitu cukup tinggi bisa untuklah menindas seseorang dengan sesuka hati? Untuk Zheng Kun, dia tidak bisa untuklah menjawabnya. Tetapi datanglah senior dari Cheng Kun yang langsung memberitahu itu adalah sebuah peraturan yang telah dia tetapkan. Para murid alkemis yang memiliki tingkat tinggi, mereka diperbolehkan untuklah menindas para juniornya yang berada tingkat terendah. Alasannya agarlah mereka termotivasi untuklah menjadi lebih kuat dan juga lebih mahir dalam bidang alkemis. Tetapi bagi Qinan, itu adalah sebuah peraturan yang tidak masuk akal. Dan dia mempertanyakan bagaimana cara untuklah melakukan duel 1 melawan 1 di bidang alkemis. Dan Yang Taitian sebagai putra master dari Puncak Yang, dia sendirilah yang akan mengadakan duel tersebut. Dan Qinan pun langsung mengatakan lagi kalau dia akanlah mengikuti semua aturan darinya. Jadi dia bersedia untuklah melawan mereka berdua, serta akanlah membuat mereka tahu artinya tentang menindas satu sama lain. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Sabtu minggu ini ya guys, di mana kita akanlah melihat Qinan akanlah melakukan duel alkemis. Dan ini untuk kedua kalinya Qinan melakukan di bidang alkemis. Untuk pertamanya yaitu di ujiannya guys. Karena dia MC utama, ya sudah pasti Qinan akanlah memenangkannya dengan begitu mudah. Apalagi dengan plot armornya, dia memiliki mata dewa yang bisa mengetahui beberapa bahan dengan kualitas cukuplah begitu baik ya. Oke lah, kita akhiri untuk video kali ini. Dan Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Dan satu lagi, jagalah kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Apalagi untuk di bulan puasa, seharian kita tidak makan dan tidak minum, serta juga menahan emosi, menahan pikiran yang aneh-aneh. Intinya tidak boleh ada gerakan tambahan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 好大的胆子！法威不容犯，是你打的人就想走了。